Kalian tahu nggak sih cuplikan film tadi itu lokasinya di mana? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Lokasi cuplikan film tersebut berada di Bosca. Nah, Bosca ini yaitu bangunan ikonik yang terletak di Jalan Peneropong Bintang nomor 45 Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pada pertemuan 12 September 1920 di Hindia Belanda dibentuk Himpunan Astronomi Hindia Belanda. Himpunan ini bertujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah observatorium astronomi di Hindia Belanda serta memajukan ilmu astronomi. Dalam rapat itu, Karel Bosca bersedia menjadi penyandang dana utama dan berjanji akan memberikan bantuan pembelian teropong bintang. Saat itu, Bosca juga merupakan tuan tanah perkebunan teh Malabar. Sebagai penghargaan atas jasa KAR Bosca dalam pembangunan observatorium ini, maka nama Bosca diabadikan sebagai nama observatorium ini. Observatorium Bosca diresmikan pada 1 Januari 1923. Pada 7 Juni 1928, sebuah teropong refraktor ganda Zeiss 60 cm ditempatkan di Bosca Sternwatch. Teropong ini dibeli Bosca dan Dr. J. Voigt di Jerman. Teropong ini merupakan salah satu teropong terbesar ketiga di bumi bagian selatan. Setelah itu, perkembangan Bosca dibantu oleh banyak pihak. NISV menerima sumbangan dana dari De Batavse Petroleum Maatschappij, De Javaanse Bank, De Stoomartsmij Nederland, De Stoomvaartmij Rotterdam Schelleyjod, dan De Nederlandse Handel Maatschappij. Instansi tersebut menyumbangkan dana kepada NISV masing-masing sebesar 10.000 gulden. Sementara Profesor J.G. van de Sande Bahuizen menyumbangkan koleksi perpustakaan. Sejarah Bosca. Observatorium Bosca atau yang dikenal dulu sebagai Bosca Sternwatch dibangun atas inisial Karel Albert Rudolf atau KAR Bosca. Bosca dibantu oleh kemenekannya R.A. Kerhoven dan seorang astronom Hindia Belanda, Johan George Erardus Gilbertus Vogt, menghimpun para peminat untuk membentuk sebuah perkumpulan yang akan merealisasikan ide pembangunan observatorium. Pembangunan observatorium dilakukan oleh arsitek Wolf Schumacher. Sementara pondasi bangunannya dibangun oleh The Holland Beton Maatschappij. Observatorium Bosca dipilih untuk didirikan di Lembang karena topografi wilayah ini berada pada posisi cukup aman untuk melihat gugus galaksi di langit sisi selatan. Nah, gimana sih perkembangan Bosca? Setelah 10 tahun setelah berdiri, Bosca banyak menghasilkan kontribusi bagi dunia astronomi internasional. Kontribusi terutama dalam optik bidang ganda dan penentuan garis bujur di bumi. Namun, selama Perang Dunia Kedua, segala aktivitas penelitian di Bosca berhenti. Bahkan, observatorium ini mengalami renovasi karena kerusakan akibat Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 17 Oktober 1952, NISV secara resmi menyerahkan observatorium ini kepada pemerintah RI. Oleh pemerintah Indonesia, observatorium ini dititipkan untuk menjadi bagian dari VIVIA Universitas Indonesia, yang kemudian menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung atau ITB. Bosca jadi cagar budaya nasional. Pemerintah mencanangkan Observatorium Bosca sebagai cagar budaya nasional pada tahun 2004. Kemudian pada 2008, Bosca ditetapkan sebagai objek vital nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 184 M 2017. Observatorium Bosca ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat nasional melalui penilaian atas kualitas kondisi fasilitas lahan dan fisik gedung dan instrumensi observatorium, koleksi hasil pengamatan dan pustaka yang tak ternilai. Status institusional Observatorium Bosca berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Fasilitas Observatorium Bosca. Seperti diketahui, Observatorium Bosca memiliki sejumlah teleskop, yakni 1. Teleskop refraktor ganda Zeiss, 2. Teleskop refraktor Zeiss dari R.A. Kerckhoven, 3. Teleskop Skrinit Bima Sakti, 4. Teleskop refraktor Bamber, 5. Teleskop Cassegrain Goto, 6. Teleskop refraktor Sekretan, 7. Teleskop refraktor Unitron. Selain itu, Bosca juga dilengkapi dengan ruangan ceramah, ruangan baca, perpustakaan, ruang teropong, dan lainnya. Hingga kini, bangunan ini sangat terawat. Pada kondisi normal, Bosca bisa dikunjungi oleh masyarakat, terutama para siswa yang penasaran dengan ilmu astronomi.